Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita bersama-sama pada pagi hari ini meninggikan nama Yesus. Sungguh nama Yesus yang layak kita tinggikan. Haleluya. Sungguh besar setiamu Tuhan. Aku Allah yang nyata dalam hidup kami. Aku Allah yang kami tinggikan. Aku Allah yang kami sembah Tuhan. Sungguh besar setiamu.
Kami ingin bersorak-sorai bagi Engkau Tuhan. Engkau adalah Raja di atas segala raja. Engkau adalah satu-satunya dalam hidup kami ya Bapa. Haleluya. Haleluya Tuhan. Katakan Kau satu-satunya. Kau satu-satunya. Amin. Sumber dari segalanya. Kau kebenaran yang selalu ku pegang. Kau keyakinanku untuk bersinar terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Tuhanku sungguh anugerah bagiku, hidupku takkan sama. Haleluya, Yesus adalah satu-satunya dalam hidup kami. Kaulah satu-satunya. Sumber dari segalanya. Kau dalam kebenaran. Kau kebenaran yang selalu ku pegang. Kau keyakinanku untuk bersinar terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama.
percaya bahwa Allah kami adalah Allah yang hebat. Allah kami adalah Allah yang luar biasa. Amin. Pastinya dan surah dalam kebenarannya.
Kalau kami mempunyai Allah yang hebat, Allah yang luar biasa Tuhan. Haleluya, masih dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Sungguh waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Apapun persoalan permasalahan yang saudara hadapi pada pagi hari ini, adalah seizinnya Tuhan. Sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu waktu Tuhan adalah yang terbaik dalam hidup kami ya Bapa. Seringkali ya Tuhan kami memaksakan hidup kami ya Bapa. Pada waktunya Tuhan adalah waktu yang terbaik bagi kami ya Bapa. Pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti. Nyatakan iman Bapak Ibu Saudara. Apapun persoalan permasalahan Bapak Ibu Saudara yang saat ini saudara hadapi, waktu Tuhan adalah waktu terbaik. Tuhan yang memberikan jalan keluar, Tuhan yang mengangkat segala beban-beban kita. Waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Amin. Amin Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Haleluya Yesus. Sungguh kami sangat mempercaya ya Tuhan, waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Seringkali di dalam kehidupan kami ya Tuhan, banyak persoalan permasalahan, sakit penyakit, seakan-akan jalannya buntu Tuhan.
Tapi kami sangat mempercayai bahwa waktunya Tuhan adalah waktu yang terbaik ya Bapa. Kami berdoa ya Tuhan, sebentar kami akan duduk diam. Kami akan mendengarkan sebagian daripada kebenaran firman-Mu ya Bapa. Biarlah Engkau sendiri akan urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini ya Bapa. Sehingga apa yang akan disampaikan nanti ya Tuhan, itu akan menjadikan kekuatan di dalam hidup kami, menjadikan jalan keluar di dalam persoalan permasalahan kami. Firman-Mu akan menyembuhkan sakit penyakit kami ya Bapa. Urapi hamba-Mu ya Bapa. Biarlah pengurapan Allah, pengurapan Nabi itu boleh mengalir atas beliau. Kami siap diberkati Tuhan dengan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saya rasa semua orang tua berkeinginan agar anaknya memiliki pengetahuan yang luas, keterampilan yang baik, dan budi pekerti yang luhur. Seharusnya tidak ada orang tua yang berkata kepada anaknya, "Nak, pergilah bersekolah agar pengetahuanmu bertambah. Kalaupun keterampilanmu tidak terasah dan sifatmu menjadi kacau balau, tidak apa-apa. Yang penting engkau tahu banyak hal." Saya yakin tidak ada orang tua yang akan berkata seperti demikian kepada anak-anaknya. Semua orang tua tentu berharap bahwa pendidikan akan membuat anaknya memiliki pengetahuan yang luas, keterampilan yang baik, dan budi pekerti yang luhur. Hal yang sama yang Allah inginkan atas diri kita, anak-anaknya. Ia ingin agar kita mengetahui kehendaknya dan cakap atau terampil dalam melayani dirinya. Tetapi bukan itu saja. Dia juga ingin agar kita memiliki karakter yang mencerminkan sifat-sifatnya. 3 hal. Yang pertama, yaitu pengetahuan atau head, kepala. Yang kedua, yaitu keterampilan atau hand, tangan. Yang ketiga, yaitu karakter atau heart, hati. Benjamin Bloom, seorang pakar psikologi pendidikan yang sangat-sangat terkenal di dunia, menyusun ketiga tujuan dari pendidikan tersebut secara sistematis. Ia berkata bahwa tujuan yang pertama dari pendidikan adalah agar orang dari tidak tahu menjadi tahu. Hal ini dapat dicapai antara lain melalui mendengar ceramah atau membaca buku. Dengan banyak mendengar ceramah dan membaca buku-buku yang bermutu, maka pengetahuan kita akan bertambah. Yang kedua, tujuan dari pendidikan adalah agar orang dari tidak terampil menjadi cakap. Kecakapan atau keterampilan ini dapat diperoleh melalui berlatih. Contoh, dengan banyak berlatih memainkan alat-alat musik, maka orang akan menjadi pemusik yang terampil. Sedangkan tujuan yang ketiga dari pendidikan adalah pembentukan watak atau karakter. Tentang hal ini kita sangat mengetahui bahwa pengetahuan yang luas dan keterampilan yang handal tidak selalu berjalan seiring dengan watak atau karakter yang mulia. Pernahkah saudara bertemu dengan orang yang pengetahuannya luas serta terampil atau cekatan, namun karakternya kacau balau? Di mana-mana dia selalu menjadi troublemaker. Di tempat kerja dia selalu menjadi sumber kesulitan. Di rumah dia selalu menjadi sumber persoalan. Di dalam pergaulan dia selalu menjadi sumber pertengkaran. Padahal pengetahuan dan keterampilan yang ia miliki adalah luar biasa. Hal ini menunjukkan bahwa pembentukan watak atau karakter tidaklah dapat dicapai hanya dengan membaca buku, mendengar ceramah, ataupun berlatih. Benjamin Bloom berkata bahwa sifat atau karakter terutama terbentuk melalui pengalaman-pengalaman yang kita lewati. Artinya hati atau karakter termasuk di dalamnya iman terbentuk oleh pengalaman-pengalaman yang kita lewati. Di antaranya yaitu pengalaman bersama dengan Tuhan dalam menghadapi kesukaran sehari-hari. Itu sebabnya tidaklah mengherankan sejak umat Israel keluar dari perbudakan di Mesir
sampai ke kaki Gunung Sinai, sebagaimana yang dicatat di dalam Keluaran pasal 14 sampai 17, Allah mengizinkan mereka melewati berbagai kesukaran. Perjalanan yang kurang dari 3 bulan itu diwarnai dengan 5 kesulitan secara berturut-turut. Di dalam semua itu, Allah bermaksud untuk membentuk karakter bangsa Israel yang selama bertahun-tahun telah hidup sebagai budak di Mesir, agar supaya mereka memiliki iman yang teguh dan karakter yang mulia. Hanya dengan demikian, barulah mereka akan mampu menaklukkan negeri Kanaan dan membawa bangsa-bangsa di sekitar Kanaan untuk meninggalkan penyembahan berhala dan beribadah kepada Allah yang sejati. Melalui kesukaran-kesukaran tersebut, Allah mengikis mentalitas budak dari dalam diri umatnya dan membentuk mentalitas pahlawan iman dalam kehidupan mereka. Melalui 5 kesukaran tersebut, Allah mengajar umatnya agar yang pertama, mereka tetap hidup di dalam pengharapan di masa kesesakan. Itulah yang mereka alami melalui kesukaran di Laut Teberau, sebagaimana yang dicatat di dalam Keluaran pasal 14. Yang kedua, Allah mengajar umatnya agar mereka tetap hidup di dalam pengharapan di masa yang mengecewakan. Untuk itu, Allah mengizinkan mereka melewati kesukaran dalam bentuk air yang pahit di Mara, seperti yang dicatat di dalam Keluaran pasal 15. Selanjutnya yang ketiga, Allah mengajar umatnya agar mereka tetap hidup di dalam pengharapan di masa pengujian. Pembentukan ini Allah lakukan dengan mengizinkan mereka mengalami kelaparan di padang gurun Sin, yaitu sebagaimana yang dicatat di dalam Keluaran pasal 16. Ketiga pembentukan melalui kesukaran ini telah kita pelajari di dalam 3 minggu yang lalu secara berturut-turut. Hari ini kita akan mempelajari pembentukan yang keempat, yaitu melalui kesukaran yang keempat. Minggu depan kita akan menelaah pembentukan yang kelima yang Allah lakukan dengan mengizinkan umatnya menghadapi kesukaran yang kelima. Pembentukan yang keempat, yaitu dengan tujuan agar umatnya tetap hidup di dalam pengharapan di masa ketidakpastian. Hal ini dicatat dalam Keluaran pasal 17 ayat 1 sampai 7. Mari kita pelajari peristiwa tersebut supaya bila ada di antara saudara yang saat ini sedang melewati masa yang serba tidak pasti, masa di mana hari esok terasa serba tidak menentu, maka sebaliknya dari hidup dalam keputusasaan, saudara dapat tetap hidup di dalam pengharapan. Hope again. Hidup di dalam pengharapan yang tidak akan mengecewakan. Hope again. Untuk itu, mari kita baca terlebih dulu ayat 1. Agar kita dapat melihat latar belakang dari peristiwa ini. Keluaran pasal 17 ayat 1. Kemudian berangkatlah segenap jemaah Israel dari padang gurun Sin, berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan. Perhatikan, sesuai dengan titah Tuhan, sesuai dengan firman Tuhan, sesuai dengan tuntunan Tuhan. Lalu berkemahlah mereka di Rafidim. Tetapi di sana tidak ada air untuk diminum bangsa itu. Catatan ini menunjukkan bahwa bila saat itu umat Israel tiba di Rafidim, hal tersebut adalah karena mereka menaati titah Tuhan. Artinya bila sekarang mereka tiba di tempat di mana tidak ada air untuk diminum, hal tersebut adalah karena Tuhan yang memimpin mereka ke sana. Artinya, kalau di saat itu mereka mengalami kesukaran, yaitu bahaya kehausan, hal itu bukan karena keinginan mereka,
Bukan pula karena mereka berjalan sekehendak hati mereka. Bukan. Tetapi justru karena mereka menuruti tuntunan Tuhan. Coba bayangkan. Umat Israel belum genap 3 bulan keluar dari Mesir. Dan sekarang mereka untuk yang kesekian kalinya menghadapi keadaan yang sangat membahayakan. Memang 3 bulan yang lampau mereka hidup menderita sebagai budak di Mesir. Namun setidaknya di Mesir mereka tidak mengalami kelaparan apalagi kehausan seperti sekarang. Memang selama di Mesir mereka hidup tertindas dan harus bekerja dengan sangat berat. Namun setidaknya kebutuhan hidup mereka yang paling mendasar yaitu kebutuhan makan dan minum tercukupi. Sekarang mereka menghadapi situasi yang sangat sulit, yaitu tidak ada air untuk diminum. Kesulitan karena mereka menaati perintah yang Tuhan sampaikan melalui Musa. Musa, seorang yang telah berusia 80 tahun. Musa, seorang manula yang sama sekali tidak punya pengalaman untuk memimpin sebuah bangsa. Jangankan sebuah bangsa, memimpin satu suku pun ia tidak pernah. Pengalaman Musa hanyalah menggembalakan kambing domba milik mertuanya di Midian selama 40 tahun. Itu saja pengalamannya. Sedangkan saat itu jumlah umat Israel adalah sebanyak 1 juta orang lebih. Sekarang mereka berada di padang gurun tanpa air. Artinya masa depan mereka serba gelap. Hari esok mereka serba tidak menentu. Kalaupun ada yang pasti, hal itu hanyalah kematian yang sedang menunggu mereka. Mati kehausan di padang gurun. Artinya di Rafidim mereka berada di masa yang serba tidak pasti. Apakah keadaan itu pula yang sedang saudara hadapi di saat ini? Situasi yang serba tidak menentu, masa depan yang serba tidak jelas, hari esok yang terasa sangat kabur. Apabila itu keadaan saudara, perhatikan uraian firman Tuhan ini lebih jauh. Bila kita membaca ayat-ayat selanjutnya, yaitu ayat 2-7, yang mencatat tindakan Allah bagi umat yang di Rafidim, kita dapat menarik pelajaran. Bahwa di masa ketidakpastian yang mereka alami oleh karena tuntunan Tuhan ini, sesungguhnya ada 3 hal yang bersifat pasti. Saya tegaskan ulang. Kalau ketidakpastian tersebut terjadi karena Allah yang mengizinkannya, maka ada 3 hal yang bersifat pasti tentang diri Allah yang dapat kita percayai. Ketiga hal tersebut adalah yang pertama, bahwa kebaikan Tuhan bersifat pasti. Kalaupun kita menghadapi situasi yang tidak menentu, ingat bahwa kebaikan Tuhan selalu bersifat pasti. Kalau di tengah ketidakpastian akan hari esok, orang menjadi patah semangat dan marah kepada Tuhan, jangan meniru keadaan hati mereka. Percayalah bahwa kebaikan Tuhan tidak pernah berubah, namun tetap untuk selama-lamanya. Kalau kita tidak meyakini akan kebaikan Tuhan ini, maka sama seperti yang dilakukan oleh bangsa Israel, yaitu yang dicatat di ayat 2 dan 3, maka kita akan menuduh bahwa Tuhan memiliki niatan yang buruk terhadap diri kita, umatnya. Mari kita baca ayat 2 dan 3. Keluaran pasal 17 ayat 2 dan 3. Jadi mulailah mereka itu bertengkar dengan Musa. Kata mereka, berikanlah air kepada kami, supaya kami dapat minum. Tetapi Musa berkata kepada mereka, mengapakah kamu bertengkar dengan aku? Mengapakah kamu mencobai Tuhan? Hauslah bangsa itu akan air di sana. Bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa dan berkata, mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami, dan ternak kami dengan kehausan?
menghadapi situasi yang serba tidak pasti tersebut, bangsa Israel melampiaskan kekesalan hati mereka kepada Musa. Mereka berkata, Musa, engkau harus bertanggung jawab. Bukankah tadinya kami sudah merasa nyaman di Mesir? Engkau yang membawa kami keluar dari Mesir. Dan sekarang kami akan mati kehausan. Berilah kami air supaya kami dapat minum. Sesungguhnya kekesalan itu mereka tujukan kepada Allah. Karenanya di ayat 2 Musa berkata, mengapakah kamu bertengkar dengan aku? Mengapakah kamu mencobai Tuhan? Memang sasaran kemarahan mereka yang sebenarnya adalah Tuhan. Namun karena yang terlihat di mata mereka adalah Musa, maka Musalah yang menjadi sasaran tempat mereka menumpahkan kejengkelan hati. Dengan berkata di ayat 3, yaitu, mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir? Untuk membunuh kami, anak-anak kami, dan ternak kami dengan kehausan? Berarti bangsa Israel mengutarakan keraguan mereka terhadap maksud baik dari Allah dalam membawa mereka keluar dari Mesir. Mereka mendakwa Allah bahwa ia memiliki maksud yang buruk terhadap umatnya. Hal ini sama seperti sikap dari kebanyakan bocah yang karena sakit dibawa oleh orang tuanya ke dokter. Sesudah memeriksa keadaan dari sang anak, kemudian dokter mengambil jarum suntik dan menyuntik yang bersangkutan. Apa reaksi dari kebanyakan anak kecil? Ketika sang dokter menyuntik dirinya, ia menangis dan berkata, dokter jahat. Ia berkata seperti demikian karena anak ini beranggapan bahwa orang tuanya dan sang dokter memiliki maksud yang buruk terhadap dirinya. Yaitu dengan membuat yang bersangkutan merasa kesakitan karena tertusuk oleh jarum suntik. Benarkah sang orang tua dan sang dokter memiliki niatan yang buruk terhadap diri si anak? Jelas tidak. Justru karena ayah atau ibu dari si bocah ingin anaknya segera sembuh dari sakitnya, maka mereka membawa anak itu ke dokter. Justru karena sang dokter bermaksud agar si anak dapat menjadi sehat kembali. Itu sebabnya ia menyuntikkan obat ke tubuh si anak. Demikian juga dengan Tuhan. Kalau ia mengizinkan kita, umatnya, melewati kesukaran. Hal tersebut bukan karena ia memiliki niatan yang jahat terhadap diri kita. Di dalam Mazmur pasal 92 ayat 16 dicatat, pemazmur berkata, Tuhan itu benar, bahwa ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Kalaupun kita tidak memahami mengapa Tuhan membawa kita ke dalam kesukaran, jangan lupakan hal ini, yaitu bahwa kebaikannya bersifat pasti. Sehingga di masa ketidakpastian, yaitu dikala kita menghadapi hari depan yang serasa serba tidak menentu, kita percaya bahwa kebaikan Tuhan tetap bersifat pasti. Itulah yang diyakini dan diucapkan oleh orang-orang Kristen di Nigeria, Afrika. Di tengah penderitaan dan penganiayaan oleh karena iman mereka kepada Kristus. Kalimat yang sering mereka ucapkan adalah, God is good all the time. All the time God is good. Kalimat yang kemudian menyebar ke seluruh dunia. God is good all the time. All the time God is good. Tuhan itu baik di segala waktu. Di segala waktu Tuhan itu baik. Apabila saat ini saudara sedang menghadapi masa ketidakpastian, katakan bersama dengan saya, God is good all the time. All the time God is good. Ya, di masa ketidakpastian, percayalah bahwa kebaikan Tuhan itu bersifat pasti. Yang kedua, di masa ketidakpastian, percayalah bahwa kuasa Tuhan bersifat pasti. Adanya kesukaran sama sekali tidak menunjukkan bahwa kuasa Tuhan bersifat terbatas. Justru sebaliknya, di dalam kesukaran kita dapat melihat betapa besar kuasa Allah
yang sesungguhnya. Besarnya kuasa Allah yang bersifat pasti ini terlihat dalam tindakan yang ia lakukan untuk menolong umatnya yang sedang menghadapi bahaya kehausan di Rafidim. Hal tersebut dicatat di ayat 4 sampai 6. Mari kita membacanya. Keluaran pasal 17 ayat 4 sampai 6. Lalu berseru-serulah Musa kepada Tuhan. Katanya, apakah yang akan kulakukan kepada bangsa ini? Sebentar lagi mereka akan melempari aku dengan batu. Ayat 5. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Berjalanlah di depan bangsa itu. Dan bawalah beserta engkau beberapa orang dari antara para tua-tua Israel. Bawalah juga di tanganmu tongkatmu yang kau pakai memukul sungai Nil. Dan pergilah. Maka aku akan berdiri di sana di depanmu di atas gunung batu di Horeb. Haruslah kau pukul gunung batu itu dan perhatikan, dari dalamnya akan keluar air. Sehingga bangsa itu, maksudnya bangsa Israel, dapat minum. Demikianlah diperbuat Musa di depan mata tua-tua Israel. Di sini dicatat bahwa Allah menyuruh Musa untuk memukul gunung batu yang ada di Rafidim atau Horeb dengan menggunakan tongkat yang telah dipakai oleh Musa untuk memukul sungai Nil di Mesir. Sebagaimana yang dicatat di ayat 6, maka mengalirlah air keluar dari dalam gunung batu tersebut. Tentu mukjizat ini terjadi bukan karena tongkat yang digunakan oleh Musa untuk memukul gunung batu itu merupakan tongkat yang ajaib atau istimewa. Abrakadabra, keluar air. Bukan demikian. Demikian juga bila air mengalir keluar dari gunung batu tersebut, hal ini sama sekali bukan karena Musa memiliki kemampuan yang luar biasa. Pernyataan Musa kepada Allah, sebagaimana yang dicatat di ayat 4, yaitu, apakah yang akan kulakukan kepada bangsa ini? Sebentar lagi mereka akan melempari aku dengan batu. Menunjukkan bahwa Musa menyadari, yaitu bahwa dirinya tidak mampu mengatasi kesukaran yang dihadapi oleh bangsa Israel. Bahkan kesukaran yang ia hadapi sendiri, yaitu bahaya akan dilempari dengan batu oleh orang-orang Israel pun tidak mampu ia atasi. Singkat kata, apabila dari gunung batu di Horeb mengalir keluar air yang mencukupkan keperluan seluruh umat Israel yang berjumlah lebih dari 1 juta orang tersebut, tidak bisa tidak. Hal itu adalah karena besarnya kuasa Allah. Kuasanya yang tidak terbatas. Dan yang tidak pernah berubah untuk selama-lamanya. Oleh sebab itu, di tengah ketidakpastian, kita tahu bahwa kuasa Tuhan adalah bersifat pasti. Sebagaimana semakin gelap keadaan langit di atas kita, maka cahaya bintang akan semakin nampak dengan terang. Demikianlah semakin sukar keadaan yang kita hadapi, akan terlihat semakin besar kuasa Allah yang sesungguhnya. Di malam hari, bila saudara berada di kota yang terang benderang dengan lampu-lampu listrik, tidak akan terlalu banyak bintang-bintang yang nampak di angkasa. Tetapi bila saudara berada di pegunungan yang jauh dari cahaya kota, maka di langit yang sama, saudara akan melihat bertaburan bintang-bintang yang gemerlapan. Langit yang sama, jumlah bintang yang sama akan terlihat dengan jelas atau tidak, sangatlah tergantung kepada gelap atau terangnya keadaan di sekitar tempat kita berada. Demikian pula lah dengan kesukaran yang kita hadapi. Semakin gelap dan semakin sukar tantangan yang kita hadapi, maka akan semakin besar pula mukjizat yang akan kita alami. Sehingga melaluinya kita dapat melihat betapa besar kuasa Allah yang tidak terbatas itu. Kuasa Allah yang tidak terbatas. Sehingga tidak ada yang mustahil bagi dirinya.
Oleh sebab itu, kita dapat berkata, God is powerful all the time. All the time, God is powerful. Tuhan itu sangat berkuasa di segala waktu. Di segala waktu, Tuhan itu sangat berkuasa. Ucapkanlah bersama dengan saya, God is powerful all the time. All the time, God is powerful. Tuhan itu sangat berkuasa di segala waktu. Di segala waktu, Tuhan itu sangat berkuasa. Kita percaya, ketika keadaan serba tidak pasti, sesungguhnya kuasa Tuhan bersifat pasti adanya. Di dalam iman terhadap kebaikan dan kuasa Tuhan itulah kita menaikkan doa-doa kita kepadanya. Di dalam iman kepada kasih dan kuasa Tuhan itu, saya mengajak saudara untuk setiap hari Sabtu pagi datang kepada Tuhan melalui ibadah doa yang kita siarkan secara live melalui YouTube. Melaluinya, saya akan mengajak saudara untuk memasuki hadirat Tuhan. Dan kita akan mengalami betapa besar kebaikan dan kuasa Tuhan yang sanggup membuka jalan serta menolong kita di setiap keadaan. Sekarang yang ketiga, di masa ketidakpastian, percayalah bahwa penyertaan Tuhan bersifat pasti. Memang salah satu pertanyaan yang sering diajukan orang ketika ia menghadapi kesulitan adalah, di manakah Tuhan di tengah kesukaran yang sedang kuhadapi? Pertanyaan tersebut juga diajukan oleh orang-orang Israel ketika mereka menghadapi kehausan di Rafidim. Tentang hal tersebut di ayat 7 dicatat sebagai berikut. Keluaran pasal 17 ayat 7. Dinamailah tempat itu Masa dan Meriba. Oleh karena orang Israel telah bertengkar dan oleh karena mereka telah mencobai Tuhan dengan mengatakan, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Di tengah rasa frustrasi yang mereka alami oleh sebab tiadanya air di Rafidim, umat Israel mencobai Tuhan dengan berkata, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Kalimat tersebut menunjukkan keraguan mereka terhadap kesetiaan Allah dalam menyertai umatnya. Keraguan yang seharusnya tidak perlu menguasai hati mereka. Sebab sesungguhnya mereka dapat melihat keberadaan dari tiang awan yang menaungi dan memimpin perjalanan mereka. Tiang awan yang di malam hari berubah menjadi tiang api yang menghangatkan mereka. Tiang awan dan tiang api yang menunjukkan kehadiran Tuhan di tengah umatnya. Memang di tengah masa yang sukar, tidak sedikit orang yang mengalami demensia rohani dan miopi rohani. Demensia atau kepikunan sehingga orang menjadi lupa terhadap banyak hal yang telah mereka alami. Miopi atau rabun jauh sehingga yang bersangkutan tidak dapat melihat dengan jelas semua hal yang jaraknya sedikit jauh dari diri mereka. Itulah yang terjadi dengan umat Israel. Di masa sukar yang mereka alami di sepanjang perjalanan dari Mesir sampai ke kaki gunung Sinai. Mereka selalu bersungut-sungut kepada Tuhan. Mereka meragukan kebaikan, kuasa, dan penyertaan Tuhan. Hal ini adalah karena mereka mengalami demensia rohani. Sehingga lupa terhadap kebaikan-kebaikan Tuhan yang telah mereka alami. Bukan itu saja. Mereka juga mengalami miopi rohani. Sehingga mereka tidak dapat melihat kehadiran dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan mereka. Kalau saja mereka percaya bahwa Tuhan adalah pribadi yang setia. Dan yang kesetiaannya tidak pernah berubah. Tetapi tetap untuk selama-lamanya. Maka mereka akan yakin bahwa di setiap keadaan Tuhan tidak akan pernah meninggalkan mereka. Sehingga mereka akan berkata, God is with us all the time. All the time, God is with us. Tuhan beserta dengan kita di segala waktu. Di segala waktu, Tuhan beserta dengan kita. Ucapkan bersama dengan saya. God is with us all the time. All the time, God is with us. Tuhan beserta dengan kita di segala waktu. Di segala waktu, Tuhan beserta dengan kita.
Ya, di saat kita menghadapi ketidakpastian, kita percaya bahwa penyertaan Tuhan bersifat pasti. Dan kalau Ia menyertai kita, maka kita tidak perlu merasa takut akan hari esok yang terbentang di hadapan kita. Salah satu tanggung jawab saya sebagai seorang ayah yang saya laksanakan atas anak-anak saya adalah melatih mereka untuk mengendarai sepeda roda 2. Saat itu kedua anak saya masih berusia 6 dan 5 tahun. Pertama-tama saya menyuruh anak saya yang sulung untuk duduk di sandal sepeda roda 2 yang telah ia miliki dan selama ini belum pernah ia gunakan. Saya berkata kepadanya, jangan takut, Papa akan memegang bagian belakang di tempat duduk sepeda ini sehingga kamu tidak akan terjatuh. Kemudian saya berkata lagi, sekarang kayulah sepeda ini dengan kakimu. Jangan takut, Papa akan terus memegang bagian belakang dari sepeda ini. Anak saya pun mulai mengayuh sepeda yang ia kendarai. Tentu saja sepeda tersebut oleng ke kanan dan ke kiri. Tetapi karena saya ikut berlari sambil memegang sepeda tersebut dari belakang, maka walaupun oleng, sepeda itu tidak terjatuh. Anak saya terus mengayuh sepeda itu mengelilingi perumahan tempat tinggal kami. Sekian waktu kemudian, ketika saya melihat sepeda yang ia kendarai sudah tidak lagi terlalu oleng, saya pun dengan diam-diam melepaskan sepeda itu dari pegangan tangan saya. Anak saya dan sepeda yang ia kendarai meluncur ke depan, sementara saya ikut berlari dari belakang. Tidak lama kemudian sepeda itu mulai oleng lagi. Dan anak saya berkata, "Pak, tolong." Segera saya mengulurkan tangan saya dan kembali memegang sepeda itu agar supaya anak saya tidak terjatuh. Demikian saya lakukan berulang-ulang. Setiap kali saya melihat bahwa sepeda yang dikendarai oleh anak saya tidak lagi oleng, saya melepaskan pegangan tangan saya. Dan setiap kali anak saya dalam rasa takut memanggil saya karena sepeda yang ia kendarai menjadi oleng, segera saya mengulurkan tangan dan memegang sepeda tersebut. 30 menit kemudian, anak saya yang sulung sudah dapat mengendarai sepeda tanpa merasa takut dan tanpa menjadi oleng ataupun terjatuh. Walaupun demikian, saya terus berlari di belakang dirinya untuk memastikan bahwa ia sudah sungguh-sungguh dapat menguasai sepeda yang ia kendarai. 30 menit berikutnya, ia telah mampu bersepeda dengan lancar tanpa lagi memerlukan pertolongan saya. Selanjutnya, hal yang sama saya lakukan bagi anak saya yang kedua. Sehingga hari itu, saya berhasil menolong anak-anak saya agar mereka dapat mengendarai sepeda roda 2 tanpa lagi merasa takut maupun terjatuh. Hal yang sama pula lah yang Allah kerjakan bagi umatnya. Ia mengizinkan mereka melewati kesulitan demi kesulitan untuk membentuk karakter dalam diri mereka. Dari karakter para budak yang setiap kali menghadapi kesukaran menjadi ketakutan, berubah menjadi umat Tuhan yang bermentalitas pahlawan. Mentalitas yang akan menyanggupkan mereka untuk menaklukkan para raksasa di Kanaan dan menduduki negeri yang telah Tuhan janjikan tersebut. Sebaliknya dari merasa berputus asa ketika menghadapi kesukaran, mereka tetap dapat berharap kepada Tuhan. Sebaliknya dari merasa khawatir dan bersikap uring-uringan kepada Tuhan, mereka tetap dapat berharap di waktu menghadapi ketidakpastian. Karena mereka yakin bahwa kebaikan, kuasa, dan penyertaan Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Tidak pernah berubah dan bersifat pasti di segala keadaan. Sebentar, saya akan berdoa untuk semua saudara. Percayalah bahwa Tuhan Yesus, Sang Immanuel, yaitu Allah yang beserta dengan umatnya, tidak akan pernah meninggalkan kita. Bawalah seluruh beban dalam hidupmu kepadanya. Panggillah namanya, karena sesungguhnya ia tidak pernah membiarkan dirimu seorang diri.
Sebagaimana tangan saya selalu siap diulurkan untuk memegang sepeda anak saya yang oleng agar ia tidak usah terjatuh. Demikianlah tangan Tuhan selalu siap diulurkan untuk menolong dirimu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami percaya kasih-Mu, kuasa-Mu, kesetiaan-Mu tidak pernah berubah untuk selama-lamanya. Dalam kasih-Mu Engkau melimpahkan kebaikan bagi kami. Bahkan dikala kami melewati masa yang sukar. Di dalam kuasa-Mu Engkau selalu sanggup membuka jalan di masa yang sesukar apapun. Di dalam kesetiaan-Mu Engkau tidak pernah meninggalkan kami, tetapi selalu menyertai kami di setiap keadaan. Oleh sebab itu di dalam segala keadaan kami tidak mau berputus asa, tetapi kami akan tetap berharap kepadamu. Hope again. Tetap berharap kepada Tuhan Yesus yang tidak pernah mengecewakan itu. Saya berdoa saat ini. Ulurkan tangan-Mu yang penuh dengan kasih, kuasa dan kesetiaan itu. Menjamah setiap orang yang merasa hidup dalam keadaan tidak pasti. Merasa masa depan dalam keadaan yang begitu sangat kelam. Tuhan Yesus, kalau Engkau sanggup menyediakan air di Rafidim bagi umat-Mu, Engkau sanggup melakukan mujizat yang sama sampai hari ini. Karena kuasa-Mu tidak pernah berubah. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan kasih-Mu, nyatakan kesetiaan-Mu. Buka jalan bagi anak-anak-Mu di saat mereka menghadapi jalan yang buntu. Karena sesungguhnya kalau Tuhan yang membuka pintu, tidak ada kuasa apapun yang sanggup menutupnya. Buka jalan bagi anak-anak-Mu. Buka jalan bagi anak-anak-Mu. Buka jalan bagi anak-anak-Mu. Ulurkan kesembuhan-Mu. Ulurkan pemulihan-Mu. Angkat hidup mereka. Kokohkan hidup mereka. Tolong hidup mereka. Tuntun mereka. Sertai mereka. Sehingga semua kami dapat melihat bahwa sesungguhnya dalam Yesus ada pengharapan. Bahwa sesungguhnya dalam Yesus ada jalan keluar. Bahwa sesungguhnya dalam Yesus ada hari esok yang pasti dan yang tidak akan mengecewakan. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang hidup, kami telah berdoa. Amin.